Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah sekecil ini bisa menyimpan begitu banyak hal yang tidak pernah benar-benar selesai. Dari luar, rumah kami terlihat biasa saja. Dindingnya sederhana, catnya mulai mengelupas di beberapa bagian, dan halaman depannya bahkan tidak cukup luas untuk sekadar menanam bunga. Tapi setiap orang yang lewat pasti akan berpikir, ini adalah rumah kecil yang hangat. Rumah dengan tawa anak-anak dan kehidupan yang sederhana. Dan dulu, aku juga berpikir begitu. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih dulu. Bahkan sebelum ayam di ujung gang berkokok. Udara masih dingin, lantai terasa menusuk telapak kaki, tapi aku sudah terbiasa. Aku berjalan pelan agar tidak membangunkan anak-anak, lalu mulai menyalakan kompor. Suara api kecil yang menyala menjadi tanda bahwa hari baru dimulai. Aku memasak dengan bahan seadanya. Kadang hanya telur, kadang tempe, kadang sayur yang kubeli kemarin sore dengan sisa uang belanja yang aku hitung berkali-kali. Tanganku bergerak cepat, tapi pikiranku seringkali jauh kemana-mana. Memikirkan kebutuhan besok, uang sekolah anak, atau sekadar berharap hari ini tidak ada hal buruk yang terjadi. Di ruangan kecil itu, aku sering berbicara sendiri. Dalam diam. Setelah semuanya siap, aku membangunkan anak-anak. Anak sulungku membuka mata dengan pelan. Wajahnya masih polos, tapi aku tahu. Belakangan ini, ia sering memperhatikan hal-hal yang tidak seharusnya ia pikirkan di usianya. Bunda, ayah pulang malam lagi ya semalam? Aku berhenti sebentar, hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Iya, ayah capek kerja. Jawaban itu keluar begitu saja, ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang sebenarnya berat. Anak bungsuku berbeda. Ia bangun dengan senyum, langsung memelukku tanpa alasan. Tangannya kecil, hangat, dan jujur. Tidak ada yang ia sembunyikan. Bunda masak apa? Telur sama sayur. Yeay! Senyumnya sederhana. Dan entah kenapa, itu justru membuat hatiku terasa perih. Karena kebahagiaan mereka sesederhana itu, sementara aku tidak yakin bisa selalu menjaganya. Pagi berlalu dengan rutinitas yang sama. Mengantar anak sekolah, membereskan rumah, mencuci, lalu menunggu waktu berjalan sampai sore datang. Menunggu selalu menjadi bagian terberat. Sore itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin masuk lewat celah jendela yang tidak pernah benar-benar rapat. Aku sedang melipat baju ketika suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku tahu itu dia. Tanpa sadar, tanganku berhenti. Nafasku tertahan sesaat, seperti tubuhku sedang bersiap menghadapi sesuatu yang tidak pernah bisa aku tebak. Pintu terbuka. Suamiku masuk dengan wajah lelah. Bajunya basah oleh keringat, rambutnya sedikit berantakan. Ia tidak menatapku, tidak juga menyapa. Ia langsung duduk. Aku mendekat pelan. Mau makan sekarang? Ia tidak menjawab langsung, hanya mengangguk kecil tanpa melihat ke arahku. Aku segera mengambilkan makanan. Nasi hangat, sayur sederhana, dan telur yang aku masak pagi tadi. Aku letakkan di depannya dengan hati-hati, seperti sedang menjaga sesuatu agar tidak pecah. Ia mulai makan. Awalnya sunyi, hanya suara sendok yang menyentuh piring. Sampai akhirnya, makanannya ini lagi. Aku terdiam. Nada suaranya tidak tinggi, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa berubah. Aku mencoba tersenyum. Iya, yang ada cuma ini dulu. Ia menghela napas panjang. Sendoknya berhenti di tengah jalan. Gini terus setiap hari. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa emosi yang jelas. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Aku menunduk. Tanganku saling menggenggam, mencoba menahan sesuatu yang mulai naik ke dada. Di sudut ruangan, anak sulungku duduk diam. Matanya tidak lagi fokus ke makanannya. Ia memperhatikan kami. Diam-diam. Aku tahu itu. Dan aku membencinya. Bukan pada dia, tapi pada diriku sendiri yang tidak mampu membuat semuanya terlihat baik-baik saja. Besok jangan kayak gini lagi.
suamiku berdiri. Piringnya masih setengah penuh. Ia pergi begitu saja. Langkahnya menjauh, lalu suara pintu kamar tertutup terdengar pelan, tapi menggema panjang di kepalaku. Aku masih berdiri di sana. Beberapa detik, atau mungkin lebih, sampai suara kecil menarik bajuku. "Bunda," aku menunduk. Anak bungsuku menatapku dengan mata yang penuh tanya. "Ayah marah ya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak pernah sesederhana itu. Aku tersenyum. Aku selalu tersenyum. "Enggak, ayah cuma capek." Lagi, jawaban yang sama. Jawaban yang aku ulang terus, sampai aku sendiri mulai tidak tahu apakah itu masih benar atau hanya kebiasaan. Malam datang perlahan. Aku membereskan sisa makanan yang tidak habis. Mencuci piring dengan air yang terasa semakin dingin. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku kosong. Atau mungkin terlalu penuh. Air mengalir deras, menutupi suara isak kecil yang akhirnya lolos. Aku tidak pernah menangis keras. Aku belajar untuk diam. Karena di rumah ini, bahkan kesedihan pun harus tahu tempatnya. Setelah semuanya selesai, aku masuk ke kamar. Aku mulai menyadari bahwa tidak semua luka meninggalkan bekas yang bisa dilihat. Beberapa luka justru tinggal lebih lama karena tidak pernah terlihat sama sekali. Pagi itu terasa sama seperti biasanya. Aku bangun sebelum semua orang terjaga, menyalakan kompor, dan menyiapkan sarapan dengan bahan yang tersisa. Tanganku bergerak tanpa perlu berpikir, seperti sudah hafal setiap langkahnya. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, ada sesuatu yang terasa lebih berat. Bukan karena pekerjaan yang lebih banyak, bukan juga karena tubuh yang lebih lelah, tapi karena kalimat semalam masih tertinggal jelas di kepalaku. Gini terus tiap hari. Sederhana, pendek, tapi entah kenapa terus berulang, seperti suara yang tidak bisa dimatikan. Aku mencoba mengusirnya dengan kesibukan. Menggoreng telur, mengaduk sayur, menuang air. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas suaranya terdengar. Seolah-olah itu bukan sekadar keluhan, melainkan penilaian. Aku menghela napas pelan, lalu memanggil anak-anak. Mereka datang seperti biasa. Anak bungsuku langsung duduk dan tersenyum melihat makanan di meja. Anak sulungku lebih tenang, tapi matanya sempat menatapku lebih lama dari biasanya. Seperti ingin memastikan sesuatu. "Bunda, hari ini ayah pulang cepat nggak?" Aku tersenyum tipis. "Nggak tahu, tergantung kerjaan ayah." Ia mengangguk pelan. Tidak bertanya lagi, tapi aku tahu. Ia sedang berpikir. Dan itu membuatku semakin merasa bersalah. Setelah mereka berangkat sekolah, rumah kembali sepi. Aku berdiri di tengah ruangan, memandangi kursi kosong yang tadi dipenuhi suara. Ada perasaan aneh yang muncul, seperti kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Aku berjalan ke dapur, mulai mencuci piring. Air mengalir, tapi pikiranku kembali melayang. Aku mencoba mengingat, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar dihargai. Bukan sebagai ibu, bukan sebagai orang yang mengurus rumah, tapi sebagai seseorang yang juga punya perasaan. Aku berhenti, tanganku masih berada di bawah air, tapi gerakannya terhenti. Jawabannya, tidak ada. Atau mungkin, aku sudah terlalu lama tidak mencarinya. Sore datang lebih cepat dari yang aku kira. Langit kembali gelap, angin masuk lewat celah jendela, dan suara langkah kaki itu kembali terdengar. Aku menoleh. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Entah kenapa, setiap kali ia pulang, aku selalu merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Pintu terbuka. Ia masuk seperti biasa. Wajah lelah. Langkah berat. Aku mendekat. "Mau minum dulu?" Ia mengangguk. Aku segera mengambilkan air. Ia duduk meneguk air itu dalam diam. Aku berdiri di dekat meja. Menunggu. Selalu menunggu. "Makanannya apa?" "Masih sama, sayur sama tempe. Aku masak baru tadi siang."
Ia menatap sebentar ke arah dapur, lalu kembali diam. Aku mengambilkan makanan dan meletakkannya di depannya. Ia mulai makan. Beberapa detik pertama terasa tenang, sampai akhirnya tempenya keras. Aku tersentak pelan. Oh, mungkin tadi kelamaan digoreng. Ya jangan kelamaan lah. Kalimat itu memotong ucapanku begitu saja. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku menunduk. Iya, nanti aku perbaiki. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakan itu. Seolah-olah semua kesalahan memang ada padaku. Seolah-olah aku memang harus selalu memperbaiki. Ia melanjutkan makan tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi anehnya, justru itu yang terasa paling menyakitkan. Karena diamnya bukan tenang, melainkan seperti tanda bahwa semua sudah dianggap biasa. Di sudut ruangan, anak sulungku kembali memperhatikan. Tangannya berhenti di atas piring. Aku melihatnya. Dan untuk sesaat, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin berkata bahwa semuanya tidak seperti yang terlihat. Tapi aku tidak bisa. Yang keluar hanya senyum kecil, yang bahkan tidak sampai ke mata. Setelah makan, suamiku langsung berdiri dan pergi ke kamar. Tidak ada terima kasih, tidak ada percakapan, tidak ada apa-apa, hanya rutinitas yang terus berulang. Aku mengumpulkan piring, membawanya ke dapur. Tanganku mulai bergerak lagi, mencuci, membilas, menyusun. Semua dilakukan seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak menangis, tidak ada air mata. Padahal biasanya aku selalu menemukan cara untuk meluapkannya. Tapi sekarang kosong. Aku berhenti sejenak, menatap pantulan wajahku di air. Terlihat sama, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam, aku tahu ada sesuatu yang mulai bergeser. Perlahan, hampir tidak terasa. Malam itu, anak bungsuku tertidur lebih cepat. Ia memeluk lenganku, seperti takut aku pergi. Aku mengelus rambutnya pelan, hangat, tenang. Dan untuk sesaat, aku merasa masih punya alasan untuk bertahan. Anak sulungku belum tidur. Ia duduk di dekatku, menatap lantai. Bunda. Iya, ia ragu sejenak. Bunda capek ya? Aku tersenyum. Pertanyaan sederhana. Tapi entah kenapa, rasanya seperti seseorang akhirnya melihatku. Ya, sedikit. Ia mengangguk pelan, lalu bersandar di bahuku. Tidak banyak bicara. Tapi kehadirannya cukup. Dan di saat itu, aku sadar satu hal, anak kecil saja bisa merasakan sesuatu yang tidak aku ucapkan. Lalu kenapa orang yang seharusnya paling dekat denganku justru tidak pernah mencoba mengerti? Malam semakin larut. Aku kembali berbaring di tempat tidur, menjaga jarak seperti biasa. Suamiku sudah tertidur. Aku menatap punggungnya dalam gelap. Tidak ada amarah, tidak ada benci, hanya jarak. Aku mulai mengerti satu hal, bahwa diam bukan selalu berarti kuat. Kadang, diam hanya berarti lelah. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena aku tidak lagi berusaha mengisi kekosongan dengan harapan-harapan kecil seperti dulu. Tanganku tetap bergerak, memasak, menyapu, merapikan. Semua berjalan seperti rutinitas yang sudah menempel di tubuhku. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi menunggu. Dulu, setiap kali memasak, aku selalu berharap suamiku akan pulang dan berkata, "Enak." Satu kata saja. Sesederhana itu. Tapi sekarang, aku hanya memasak karena memang harus. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dihargai. Hanya agar semuanya tetap berjalan. Anak-anak bangun seperti biasa. Anak bungsuku masih dengan pelukannya yang hangat. Sementara anak sulungku kini semakin banyak diam. Ia tidak lagi banyak bertanya seperti dulu. Dan itu justru membuatku takut. "Bunda, aku berangkat dulu." "Iya, hati-hati ya." Aku mengusap kepalanya. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak benar-benar tersenyum. Seolah-olah ia mulai mengerti sesuatu yang seharusnya belum waktunya ia pahami.
Setelah mereka pergi, rumah kembali kosong. Aku duduk sebentar di kursi kayu dekat meja makan. Kursi yang sama tempat kami sering makan bersama, atau setidaknya berpura-pura bersama. Mataku menatap piring kosong di atas meja. Entah kenapa, benda sederhana itu terasa seperti cermin. Kosong, tanpa suara, tanpa rasa. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri lagi. Tidak ada waktu untuk larut terlalu lama. Hari harus tetap berjalan. Seperti biasa. Sore itu, aku mencoba memasak sesuatu yang sedikit berbeda. Aku menyisihkan uang belanja sejak beberapa hari lalu, hanya untuk membeli sedikit ayam. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat menu yang berbeda. Entah kenapa, ada harapan kecil yang muncul lagi. Mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin kali ini ia akan melihat. Mungkin. Langit mulai gelap saat suara langkah itu terdengar lagi. Aku langsung berdiri dari dapur, mengusap tangan di kain lap. Mencoba terlihat rapi meskipun sebenarnya aku sudah lelah. Pintu terbuka. Ia masuk, seperti biasa. Tanpa sapaan, tanpa tatapan. Aku mendekat pelan. Hari ini aku masak ayam. Ia melirik sekilas ke arah meja. Hanya itu. Aku menelan sesuatu yang terasa pahit di tenggorokan. Aku tetap mengambilkan makanan, meletakkannya di depannya dengan hati-hati. Seolah-olah kalau aku cukup berhati-hati, semuanya tidak akan salah. Ia mulai makan. Aku berdiri tidak jauh darinya. Menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak yakin akan datang. Beberapa detik berlalu, lalu kenapa bumbunya kurang masuk? Kalimat itu jatuh lagi. Seperti biasa, tanpa perasaan, tanpa jeda. Aku terdiam. Tangan yang tadi menggenggam ujung baju perlahan mengepal. Oh, mungkin tadi kurang lama dimasaknya. Aku mencoba menjawab dengan suara pelan. Ya kalau masak itu dipikir, jangan asal jadi. Aku mengangguk. Iya, selalu itu jawabanku. Iya. Satu kata yang lama-lama terasa seperti menyerahkan semuanya. Di belakangku, aku tahu anak sulungku mendengar semuanya. Aku bisa merasakan tatapannya. Aku bisa merasakan bagaimana ia mencoba memahami kenapa ibunya selalu diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malu. Bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak melakukan apa-apa. Suamiku melanjutkan makan tanpa berkata apa-apa lagi. Ia menghabiskan makanannya, lalu berdiri. Kapan-kapan belajar lagi masak yang benar. Langkahnya menjauh. Pintu kamar kembali tertutup. Dan seperti biasa, aku ditinggalkan bersama sisa-sisa yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku berdiri di tempat yang sama, lebih lama dari biasanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin keluar, tapi tertahan. Aku ingin marah. Aku ingin membalas. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga lelah, bahwa aku juga berusaha, bahwa aku juga manusia. Tapi semua itu hanya berhenti di kepala, tidak pernah sampai ke suara. Kenapa? Aku sendiri tidak tahu. Mungkin karena aku takut. Takut semuanya akan semakin buruk. Takut anak-anak melihat lebih banyak hal yang seharusnya tidak mereka lihat. Atau mungkin karena aku sudah terlalu terbiasa untuk diam. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membereskan meja. Piring diangkat, sisa makanan dibuang. Semua dilakukan seperti biasa. Seperti tidak ada apa-apa. Padahal, ada banyak hal yang terjadi. Malam itu, saat aku mencuci piring, anak sulungku datang mendekat. Ia berdiri di sampingku, diam. Beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, "Bunda, kenapa Bunda gak pernah marah?" Tanganku berhenti. Air masih mengalir, tapi aku tidak bergerak. Pertanyaan itu sederhana, tapi langsung mengenai sesuatu yang selama ini aku hindari. Aku menoleh pelan ke arahnya. Ia menatapku, matanya jujur, tidak menghakimi, hanya ingin tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak punya jawaban. Aku tersenyum kecil. "Bunda gak apa-apa." Lagi. Jawaban itu lagi. Ia tidak langsung percaya. Aku bisa melihatnya. Tapi ia tidak memaksa.
Ia hanya mengangguk pelan, lalu pergi, meninggalkanku dengan sesuatu yang tidak bisa aku abaikan lagi. Aku menatap kembali air di wastafel. Pantulanku terlihat samar, dan di sana aku melihat seseorang yang mulai tidak aku kenali. Seseorang yang selalu diam, seseorang yang selalu mengalah, seseorang yang perlahan menghilang. Malam semakin dalam. Aku kembali berbaring di tempat tidur, seperti biasa menjaga jarak. Suamiku sudah tertidur. Aku menatap punggungnya. Tidak ada lagi harapan kecil seperti sebelumnya. Tidak ada lagi keinginan untuk dimengerti. Yang ada hanya kelelahan yang pelan-pelan berubah bentuk. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berharap besok akan lebih baik. Aku hanya berharap aku masih bisa bertahan. Tapi di sudut hatiku, sebuah kesadaran mulai muncul kalau diamku terus membuatnya merasa semuanya baik-baik saja. Sampai kapan ia akan terus menyakitiku tanpa pernah merasa bersalah? Aku selalu berpikir, selama aku bisa menyembunyikan semuanya dengan baik, anak-anak tidak akan pernah tahu. Tapi aku salah. Anak-anak tidak butuh penjelasan panjang untuk mengerti sesuatu yang terasa. Mereka hanya butuh melihat, dan mereka sudah melihat terlalu banyak. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhku lelah, tapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar istirahat. Bahkan saat aku terbangun, rasanya seperti aku tidak pernah benar-benar tidur. Aku tetap bangun seperti biasa, menyalakan kompor, menyiapkan sarapan, melakukan semuanya. Seperti tidak ada yang berubah. Padahal ada sesuatu yang mulai bergeser. Anak sulungku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia tidak langsung bicara seperti biasanya. Ia hanya duduk di kursi, menatap meja makan yang masih kosong. Aku memperhatikannya dari dapur. Ada yang berbeda. Lagi mikirin apa? Aku mencoba bertanya dengan suara ringan. Ia menoleh, lalu menggeleng kecil. Enggak, jawaban singkat. Terlalu singkat. Aku tahu itu bukan enggak, tapi aku juga tahu. Aku tidak punya keberanian untuk menggali lebih dalam. Aku hanya tersenyum, lalu meletakkan makanan di meja. Udah, makan dulu. Ia mengangguk. Anak bungsuku datang setelahnya, seperti biasa dengan wajah ceria. Ia langsung duduk dan mulai makan tanpa banyak pikir. Untuk sesaat, aku merasa lega. Setidaknya masih ada satu yang belum tersentuh oleh semua ini. Bunda, suara anak sulungku kembali terdengar. Aku menoleh. Ya, ia ragu, sangat ragu. Tangannya berhenti memegang sendok. Matanya menatap piring, bukan aku. Bunda, kalau ayah marah, itu karena aku nakal ya? Dadaku langsung terasa seperti ditarik. Sakit, cepat, dan dalam. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Enggak, bukan karena kamu. Tapi ayah sering marah. Aku menahan napas. Bukan salah kamu. Aku mengusap kepalanya pelan. Ia akhirnya menatapku. Dan di matanya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di usia itu. Rasa bersalah. Aku ingin menangis saat itu juga. Aku ingin memeluknya dan mengatakan semuanya. Bahwa ini bukan salahnya. Bahwa ini bukan salah siapa-siapa. Atau mungkin sebenarnya ada yang salah, tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya tersenyum. Selalu itu yang aku lakukan. Iya, ya, makan dulu. Ia mengangguk pelan. Tapi aku tahu, jawabanku tidak benar-benar sampai ke hatinya. Dan itu menghancurkanku lebih dari apapun. Hari itu terasa berjalan lebih lambat. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, tapi pikiranku terus kembali ke pertanyaan itu. Kalau ayah marah, itu karena aku nakal ya? Kenapa seorang anak harus berpikir seperti itu? Kenapa ia harus merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan tidak ia mengerti? Aku berhenti menyapu, berdiri diam di tengah ruangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan pada suamiku, bukan pada keadaan,
Tapi pada dampak dari semua ini, sore menjelang, dan seperti biasa, aku mulai merasa gelisah. Suara langkah itu selalu membawa sesuatu yang tidak bisa aku prediksi. Kadang biasa saja, kadang menyakitkan. Pintu terbuka. Ia masuk. Hari ini wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Aku mendekat, seperti rutinitas yang tidak pernah berubah. Mau makan sekarang? Ia mengangguk tanpa melihatku. Aku langsung mengambilkan makanan. Anak-anak sudah duduk di meja. Hari ini mereka makan bersama. Aku berharap, mungkin suasananya akan sedikit berbeda. Mungkin kami duduk. Aku di satu sisi, anak-anak di sampingku, suamiku di depan. Beberapa detik pertama, hanya ada suara sendok. Lalu, kenapa berisik banget sih makannya? Suara itu tiba-tiba memotong suasana. Anak bungsuku langsung terdiam. Sendoknya berhenti di udara. Matanya membesar, lalu perlahan menunduk. Aku bisa melihat tangannya gemetar sedikit. Hanya karena itu. Hanya karena suara yang sedikit lebih keras. Dadaku langsung sesak. Kuda, pelan-pelan ya makannya. Aku mencoba menenangkan dengan suara lembut. Ia mengangguk kecil, tapi tidak berani mengangkat kepala lagi. Anak sulungku berbeda. Ia tidak bergerak. Ia hanya menatap piringnya. Tapi rahangnya mengeras. Aku bisa melihatnya. Ia mulai mengerti. Dan itu lebih menakutkan. Makan malam itu berakhir lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani. Setelah selesai, suamiku langsung pergi ke kamar. Seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku tetap di meja, menatap dua anakku. Yang satu terlihat takut, yang satu lagi terlihat menahan sesuatu. Bunda, anak sulungku akhirnya bicara. Iya, ia menatapku, lama. Bunda sedih ya? Aku terdiam. Pertanyaan itu tidak lagi polos, tidak lagi sekadar ingin tahu. Tapi seperti ia benar-benar melihat. Aku tersenyum, refleks. Enggak, tapi kali ini suaraku sedikit bergetar. Dan aku tahu, ia menyadarinya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri, lalu berjalan ke kamar. Anak bungsuku ikut setelahnya. Dan aku kembali sendiri. Di meja yang sama. Dengan suasana yang sama. Tapi dengan perasaan yang jauh lebih berat. Aku membereskan piring satu persatu. Tanganku bergerak pelan. Tidak terburu-buru. Seperti ingin menunda sesuatu. Atau mungkin karena aku sudah tidak punya tenaga untuk bergerak lebih cepat. Saat aku mencuci piring, air yang mengalir tidak lagi cukup untuk menutupi suara hatiku sendiri. Aku akhirnya menangis, pelan, tanpa suara. Air mata jatuh satu persatu, bercampur dengan air keran. Dan untuk pertama kalinya, tangisanku bukan karena kata-katanya, tapi karena anak-anakku. Karena mereka mulai melihat, mulai merasa, mulai mengerti sesuatu yang seharusnya tidak menjadi bagian dari masa kecil mereka. Malam itu, aku masuk ke kamar anak-anak. Mereka sudah berbaring. Aku duduk di antara mereka, mengelus rambut mereka satu persatu. Anak bungsuku langsung memelukku. Anak sulungku hanya mendekat tanpa berkata apa-apa. Aku memeluk mereka lebih erat dari biasanya, seolah-olah aku bisa melindungi mereka dari semuanya. Padahal, aku tahu, aku tidak sepenuhnya bisa. Aku memejamkan mata. Dan satu pertanyaan muncul, lebih keras dari sebelumnya. Kalau aku terus memilih diam demi menjaga keutuhan rumah ini, tapi justru perlahan merusak hati anak-anakku, apakah aku benar-benar sedang mempertahankan sesuatu? Atau justru menghancurkannya tanpa sadar? Aku mulai kehilangan diriku sendiri, tanpa pernah benar-benar sadar kapan itu dimulai. Dulu, aku masih ingat hal-hal kecil tentang diriku. Aku suka tertawa. Aku punya pendapat. Aku bisa marah ketika sesuatu terasa tidak adil. Aku bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti milik orang lain. Pagi itu, aku berdiri lebih lama di depan cermin kecil di sudut kamar. Cermin yang sudah sedikit buram
memantulkan wajah yang semakin hari terasa asing. Aku menatap diriku sendiri. Mata ini terlihat lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena terlalu banyak menahan. Aku menyentuh pipiku pelan. Tidak ada bekas luka. Tidak ada tanda apa-apa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang terus terkikis di dalam. Perlahan, tanpa suara. Aku menarik napas panjang, lalu berbalik. Tidak ada waktu untuk memikirkan itu terlalu lama. Seperti biasa, hidup harus tetap berjalan. Anak-anak bangun, rutinitas kembali dimulai. Tapi kali ini, aku merasa seperti hanya menjalankan peran. Seperti seseorang yang sedang memainkan hidupnya sendiri, tanpa benar-benar merasakannya. Bunda, aku cari kaos kaki nggak ketemu. Suara anak sulungku memecah pikiranku. Aku langsung bergerak, mencarikannya tanpa banyak bicara. Ini, dipakai yang ini aja. Ia mengangguk. Terima kasih. Aku tersenyum kecil. Dulu, aku akan mengusap kepalanya. Mungkin bercanda sedikit. Tapi sekarang, aku hanya berdiri, melihatnya bersiap. Ada jarak yang mulai terasa. Bukan karena dia menjauh, tapi karena aku yang perlahan hilang. Anak bungsuku seperti biasa memelukku dari belakang. Bunda peluk dulu. Aku membalas pelukannya. Hangat, nyata. Dan untuk sesaat, aku kembali merasa hidup. Tapi perasaan itu cepat sekali hilang. Seperti sesuatu yang hanya mampir sebentar. Lalu pergi lagi. Setelah mereka berangkat, rumah kembali sepi. Aku duduk di kursi, menatap kosong ke arah pintu. Dulu, kesepian terasa menyakitkan. Sekarang, terasa biasa. Dan itu justru lebih menakutkan. Aku mencoba mengingat, kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Bukan untuk suami, bukan untuk anak-anak, tapi untuk aku. Aku berpikir lama, sangat lama. Dan aku tidak menemukan jawabannya. Seolah-olah, aku sudah tidak ada di dalam daftar itu. Sore datang. Seperti biasa, aku menyiapkan semuanya. Makanan, minuman, rumah yang rapi. Semua terlihat baik-baik saja. Selalu terlihat baik-baik saja. Suara langkah itu terdengar lagi. Aku tidak lagi merasa tegang seperti dulu. Bukan karena sudah terbiasa, tapi karena aku mulai tidak peduli. Pintu terbuka. Ia masuk. Aku menyapa seperti biasa. Mau makan? Ia mengangguk. Aku menyiapkan makanan, meletakkannya di meja. Hari ini, aku tidak mencoba sesuatu yang baru. Aku hanya memasak apa yang ada. Ia mulai makan. Dan seperti yang sudah bisa aku tebak, kurang asin. Aku mengangguk. Iya, tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan. Aku hanya menerima. Seolah-olah semua itu memang sudah seharusnya. Ia melanjutkan makan, tanpa menyadari bahwa aku sudah tidak lagi bereaksi. Dulu, setiap kata-katanya terasa menusuk. Sekarang, aku hanya mendengarnya, tanpa benar-benar merasakan. Anak sulungku duduk di sudut. Ia memperhatikan. Aku tahu itu. Tapi kali ini, aku tidak berusaha menyembunyikan apapun. Aku terlalu lelah. Setelah makan, suamiku berdiri. Seperti biasa. Pergi tanpa banyak bicara. Pintu kamar tertutup. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa apa-apa. Tidak sedih, tidak marah, tidak kecewa. Hanya kosong. Aku membereskan meja. Tanganku bergerak otomatis. Semua terasa seperti rutinitas yang tidak lagi punya makna. Saat aku mencuci piring, aku menatap air yang mengalir. Dulu, aku sering menangis di sini. Sekarang, tidak. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena tidak ada lagi yang keluar. Seolah-olah semua yang dulu memenuhi dadaku perlahan menghilang. Atau mungkin mati. Malam itu, anak sulungku mendekat lagi. Ia duduk di sampingku. Diam, seperti sedang mencari keberanian. Bunda, iya. Ia menatapku, lebih dalam dari sebelumnya. Bunda, kenapa sekarang beda? Aku terdiam. Pertanyaan itu,
langsung mengenai sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Beda gimana? Bunda sekarang lebih diam. Aku tersenyum kecil, ironis, karena selama ini aku selalu diam. Tapi ternyata diam pun punya bentuk yang berbeda.